RRI, ketahanan pangan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan juga cuaca yang tidak menentu. Polsek Dona hadir dengan dua program inovatif, yaitu pekarangan pangan bergizi P2B dan juga pemanfaatan lahan produktif yang bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan, mendukung swasembada pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, bagaimana implementasi program ini dan juga dampaknya bagi warga Dona? Kita akan membahasnya bersama Kapolsek Dona, Ibtu I Gede Wisna SH, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Kapolsek, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Leli. Ya, pagi juga Pak Gede. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Nah, Pak, ini bisa dijelaskan begitu ya, latar belakang Polsek Dona menginisiasi program pekarangan pangan bergizi atau P2B dan juga pemanfaatan lahan produktif ini. Ya, baik. Selamat pagi kembali Mbak Leli. Saya minta maaf sebelumnya. Kondisi kurang fit dan agak flu sebetulnya, jadi suara saya mungkin nggak begitu maksimal bisa terdengar. Tapi saya berupaya untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Dona. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka mendukung program Cita Presiden Prabowo Subianto ya terkait dengan ketahanan pangan gitu ya. Instruksi dari pusat, Polri dalam hal ini membentuk Satgas Ketahanan Pangan, dan kemudian kami jajaran di bawah mengimplementasikannya ke bawah dengan penerapan yaitu program pekarangan pangan bergizi sekaligus dengan pemanfaatan lahan produktif. Ya, untuk dalam pelaksanaannya ini kami pihak kepolisian Polsek Dona khususnya menugaskan satu personil sebagai polisi penggerak yang tugasnya adalah salah satunya adalah menggerakkan masyarakat, mendorong, memotivasi, kemudian mengedukasi serta melakukan pendampingan. Demikian, Pak Leli. Sudah sejak kapan program ini berjalan di Polsek Dona, Pak? Ya, kalau sejak kapan sebetulnya kalau terkait dengan program Bapak Presiden, tentunya setelah beliau dilantik, ya dari cita-citanya beliau itu sudah segera dijalankan. Namun jauh sebelum itu, khusus di Polsek Dona, khususnya itu sebetulnya sudah dari 2 tahun lalu kami di Polsek sudah menjalankan program ketahanan pangan ini, yaitu dengan adanya lahan kebun Polsek di Desa Nanganasa yang lahannya kami pinjam dari warga. Nah, dan untuk terkhusus untuk program saat ini, karena kami polisi adalah sebagai penggerak, tentunya kami memaksimalkan pengetahuan kami yang sudah kami lakukan selama 2 tahun kemarin untuk kami dorong masyarakat untuk melakukan atau mendukung program ketahanan pangan yang sementara ini berjalan. Demikian, Mbak Leli. Dan bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan inovasi atau program ini, Pak? Ya, terkait dengan respon masyarakat cukup baik ya, karena artinya kami punya pengalaman 2 tahun sebelumnya, gitu. Karena berbagai tanaman, jenis tanaman hortikultura sudah kami tanam dan sudah menghasilkan hasil, gitu ya. Jadi masyarakat cukup antusias menerima. Bahkan beberapa warga di sekitar pekarangan atau di lahan kebun Polsek Dona itu sudah mulai aktif jauh-jauh sebelumnya memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk ditanami. Ada yang terung, ada cabai, kemudian ada pria dengan berjalan. Nah, berkhusus lagi apalagi sekarang programnya spesifik sekali dari Presiden Prabowo melalui kepolisian. Nah, ini tentunya kami cukup gencar ya, memberikan motivasi, menggerakkan, memfasilitasi warga untuk mengolah lahan-lahan yang kosong yang tidak dimanfaatkan segera diolah. Terutama lahan-lahan pekarangan yang sebetulnya kalau diolah untuk menjanjikan mendapatkan hasil begitu. Oke. Berarti ini sudah sebagian warga memanfaatkan begitu ya pekarangan yang kosong untuk bisa membudidayakan atau menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat begitu ya, bernilai produktif begitu untuk masyarakat, Pak Gede. Betul Mbak Leli. Ya. Jadi kami sebagai wujud implementasi itu wujud nyata kami di lapangan bersama warga
kami menjalin komunikasi, koordinasi dibantu oleh BPP, PPL, dan Dinas Pertanian. Dengan kami meminjam alat traktornya Dinas Pertanian untuk menggarap lahan milik warga. Tapi bukan polisi yang menggarapnya, jadi warga yang menggarap. Kami memfasilitasi untuk menyediakan peralatan seperti traktor, termasuk sarana-sarana lainnya, gitu kan. Dan itu sudah berjalan selama ini, dan sementara warga juga mengolah lahan dimaksud. Hampir semua memanfaatkan lahan yang ada begitu Pak Gede? Iya, tentunya kami berharap melalui program ini lahan-lahan yang kosong, ya lahan pekarangan, sekolah-sekolah, perkantoran, mungkin asrama, lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk diolah. Dan kami sendiri di Polsek Endona sebetulnya ada 2. Lahan pekarangan Polsek Endona sendiri dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang sudah ada program sebelumnya, itu pekarangan pangan lestari. Itu juga dimanfaatkan kurang lebih luasnya sekitar 200 meter persegi, dan ditanami berbagai jenis tanaman dan sudah menghasilkan juga gitu. Beberapa hari yang lalu ibu-ibu ada panen. Termasuk di lahan-lahan lain yang sudah berjalan selama ini ada yang sudah panen juga, mercoi, sayuran, seperti itu. Sejauh ini adakah kendala begitu yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini Pak Gede? Iya. Terkait kendala tentu ya, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, namun kami berupaya untuk mengatasi itu. Namun yang sekarang ini terkhusus di desa, di Kelurahan Yokobuko dan Desa Nanganita, memang cukup bermasalah. Karena berbicara tanam menanam ini berarti harus ada ketersediaan air. Sementara di Yokobuko sendiri, jalur irigasinya jebol, yang sampai ke Nanganasa, sehingga sampai saat ini air irigasi tidak bisa berjalan. Nah, sementara warga, karena kebetulan adalah cuaca musim hujan, ya warga berusaha untuk menampung air hujan itu sendiri. Bahkan ada beberapa warga menyiapkan tandon air untuk membeli air untuk menyiram tanamannya. Nah, itu menjadi kendala utama. Kemudian dari segi peralatan juga memang punya keterbatasan juga, dan ini kami akan upayakan fasilitasi terkait dengan hal itu. Memang sudah ada instruksi dari atas untuk kelompok tani atau petani ini dibantu memfasilitasi dan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian tentunya gitu. Oke, keren ini ya. Berarti ini kerjasama yang baik antara kepolisian dengan Dinas Pertanian Kabupaten ND dan juga warga masyarakat Endona sendiri. Apa harapan dan juga pesan Anda kepada masyarakat untuk program ini agar terus berlanjut dan juga berkembang, Pak Gede? Ya, baik. Ya, kami di Endona dengan warga Endona sangat berharap sekali karena manfaatnya dari program ketahanan pangan ini cukup bagus gitu ya. Salah satunya yaitu meningkatkan kesediaan pangan bergizi, kemudian meningkatkan pendapatan keluarga juga, karena hasil bercocok tanam itu kan kalau lebih dari kebutuhan rumah tangga sendiri tentunya bisa dijual, sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas lingkungan. Ya, selama ini kalau gersang, kalau hijau kan bagus, ya, bisa menyerap dari sanitasinya juga bagus. Termasuk salah satunya juga meningkatkan keluarga. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap untuk warga masyarakat, ya, terkhusus di Kecamatan Dona dan Dona Timur, karena kami membawai 2 kecamatan, ya. Ya, mari kita bergerak ya untuk mengolah lahan-lahan pekarangan kita, termasuk pekarangan lahan-lahan yang selama ini belum diolah untuk diolah, dan kami siap untuk membantu memfasilitasi yang menyambungkan pendampingan ya, dari beberapa pengalaman yang sudah kami lakukan, dan tentunya di lapangan kami akan selalu bersinergi dengan PPL, BPP, termasuk Dinas Pertanian. Demikian, Mbak Leli. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya dengan RRI ND, sukses terus, dan kami RRI ND siap untuk update perkembangan terkait dengan program ini. Salam hangat dari ND Kendona, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leli, salam hangat dari jajaran khusus untuk Endona, untuk warga Endona dan Dona Timur. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi.